Fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Legend, karena yang bisa termasuk di dalamnya adalah legend Muhammad Umar, legend Yusuf Karta, legend Gamhar, legend Warna Uzi, legend Susilo Bambang Yudhoyono, legend Agung Gumelar. Itulah anggota TKP. Saya menanggapinya ringan-ringan saja. Sebetulnya saya juga heran kok Pak Agung Gumelar punya statement seperti itu. Saya pikir terlalu subjektif dan tendensius. Lalu justru kita juga heran mempertanyakan juga sikap beliau dulu pada tahun 2009 misalnya ketika Ibu Mega dan Pak Prabowo berpasangan menjadi kontestan dalam pemilu. Tugasnya adalah memeriksa kasus pelanggaran HAM. Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP seperti memeriksa wilayah Prabowo Subianto. 2009 yang lalu, 10 tahun yang lalu, apa sikap beliau, kita ingin tahu juga nih. Makin panas. Sekarang, giliran Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara. Hingga Rocky Gerung temukan dua fakta baru. Sekarang ini, posisi berhadapan antara rezim Jokowi versus kami semakin nyata ketika Muldoko dan dilanjuti oleh Agung Gumelar mengambil alih front depan rezim menghadapi kami. Padahal sebelumnya Mahfud MD, Menko Polhukam Jokowi, di LCTV1 mengatakan menghormati aktivitas kami. Sebelum membahas Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut angkat bicara, saya masih tertarik membahas Muldoko. Semestinya Jenderal Muldoko berterima kasih atau bergabung dengan kami, bukan malah main ancam-ancaman. Kekuasaan itu tidak langgeng, wahai Bapak, yang sekarang gagah dan duduk di atas kursi dengan posisi memerintah. Besok sudah kerikut, pandangan kosong di kursi goyang, penyakitan ini dan itu pula, tak berdaya. Walaupun dia memasang foto di ruang tamu berseragam lengkap bintang 4. Kami itu kekuatan moral, bahwa berdampak politik itu soal respon publik. Lihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dipecat, Anda akan
Bagaimana kalau saya sikat dia walaupun saya harus mati? Ini saya berbicara ini demi Allah akan terjadi bentrok polisi lawan polisi, tentara lawan tentara, masyarakat lawan masyarakat akan terjadi. Ya, akan terjadi. Seperti kayak di Surabaya. Masa Jenderal Gatot dipanggil cepat. Saya meminta dan memohon kepada pemerintah yang Pak Jokowi selaku presiden agar serius menangani. Elektronik penting itu tentara yang sudah dicuci otaknya oleh PKI. Diduga senjata ini ada yang masuk ke negara kita, senjata ilegal. Yang jadi masalah nanti ini kaum mayoritas muslim ini bergabung dengan barisan nasionalis yang dari rawa bahkan terapi ini konek selesai bangsa ini. Apa lu tanya gua? Nah, abang coba mana ini? Gak boleh tanya gua tuh polisi militer. Yang mana? Abang itu agaknya. Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota kurekam. Kurekam. Abang bilang anggota. Anggota. Abang ngaku anggota tadi. Oh, abang ngaku anggota. Kurekam ku video, Bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan, Bang. Kami wartawan. Ya. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Jadi dari kami yang telah dibacakan tadi, dan mohon dipahami oleh segenap pendukung kami bahwa kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam bentuk kami, Purnawirawan TNI Polri Jawa Barat, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Purnawirawan TNI Polri Jawa Barat yang melakukan upacara hari ini bertekad: 1. Tetap memegang teguh sumpah janji setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus. Din balas Muldoko, tak perlu lempar ancaman, kami bukan pengecut. Presidium kami Din Samsudin membalas pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko yang berbicara terkait hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Din Samsudin mengatakan tak perlu melempar ancaman karena kami bukan kumpulan orang pengecut. Kami mengingatkan Bapak KSP Muldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ancaman kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Begitulah kata Din dalam keterangannya pada Jumat 2 Oktober 2020. Bagi kami, semakin mendapatkan tantangan dan ancaman, akan menjadi pelecut untuk tetap beristiqomah dalam perjuangan. Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut.
karena para insan yang tergabung dalam kami adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya takut kepadanya. Sebelumnya Muldoko menyoroti kami sebagai kelompok sekumpulan kepentingan. Muldoko mempersilahkan kelompok tersebut berpendapat asalkan tidak mengganggu stabilitas politik. Menanggapi hal itu, Din Samsudin menjelaskan kepentingan kami. Adalah benar penilaian Bapak KSP Muldoko bahwa kami adalah sekumpulan kepentingan, memang kami mempunyai banyak kepentingan. Adapun menurut Din, kepentingan kami antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan. Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik atau pilkada. Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK. Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri bukan untuk tenaga kerja asing, dan mencabut undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha daripada kaum buruh. Mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecah belahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti-demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti kami. Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan kami yang pada intinya kami berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat. Lebih lanjut, Din meminta agar pihak istana tidak mudah membuat tuduhan kepada kami. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin dinilai memecah belah masyarakat. Apakah kami yang memecah belah masyarakat ataukah kelompok-kelompok penolak kami yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat? Apakah kritik dan koreksi kami yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu? Din juga mempertanyakan apakah kelompok kami dinilai luar, yaitu keluar batas. Din juga membandingkan antara kelompok kami dengan kebijakan pemerintah yang dinilainya menumpukan hutang. Sebelumnya, Kepala KSP Muldoko menanggapi santai hadirnya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Namun Muldoko punya pesan untuk kami. Muldoko menanggapi pendapat bahwa hadirnya kami memanaskan suhu politik di Indonesia. Muldoko menyatakan kehadiran suatu gerakan tak perlu ditanggapi secara berlebihan. Yang terpenting, kami harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. Demikian pungkas Muldoko. Sekarang, giliran Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara. Hingga Rocky Gerung temukan dua fakta baru. Sekarang ini, posisi berhadapan antara rezim Jokowi versus kami semakin nyata ketika Muldoko dan dilanjuti oleh Agung Gumelar mengambil alih front depan rezim menghadapi kami. Padahal sebelumnya Mahfud MD, Menko Polhukam Jokowi, di LCTV1 mengatakan menghormati aktivitas kami. Sebelum membahas Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut angkat bicara, saya masih tertarik membahas Muldoko. Semestinya Jenderal Muldoko berterima kasih atau bergabung dengan kami, bukan malah main ancam-ancaman. Kekuasaan itu tidak langgeng, wahai Bapak, yang sekarang gagah dan duduk di atas kursi dengan posisi memerintah. Besok sudah keriput, pandangan kosong di kursi goyang, penyakitan ini dan itu pula, tak berdaya. Walaupun dia memasang foto di ruang tamu berseragam lengkap bintang 4. Kami itu kekuatan moral, bahwa berdampak politik itu soal respon publik. Rakyat melihat pemerintah telah membuat jarak, arahnya memaksakan kepentingan. Lihat saja soal pilkada di musim pandemi. Rakyat tidak boleh berkumpul, pilkada tetap diproses. Teriakan agar ditunda, tidak didengar. Ia tuli dan bebal. Pemerintah justru telah membuat gangguan di tengah ketidakstabilan ekonomi, pendidikan,
dan kesehatan. Jika Pak Muldoko mengancam untuk membuat perhitungan, apakah rakyat juga tidak bisa berhitung? Pertanyaannya yang boleh dinilai bodoh, tetapi jawabannya dapat menjadi terapi kejut lagi. Kebenaran sehat adalah 2 + 2 sama dengan 4. Tapi kebenaran PKI dan komunisme, 2 + 2 harus dipaksakan menjadi 5. Dan rakyat harus menghafal kategori-kategori palsu itu. Kami mengajak agar mari berhitung dengan sehat, wahai Pak Jenderal. Oleh karena itu, kesal dengan penanganan COVID-19 pemerintahan Indonesia, SBY, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono juga angkat bicara. Hingga saat ini, angka kasus virus corona COVID-19 di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Per hari ini, Jumat 2 Oktober 2020, jumlah kumulatif kasus COVID-19 sudah mendekati 300.000 orang. Lemahnya penanganan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 membuat Presiden Republik ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, kesal. SBY meminta pemerintah tak bergantung pada vaksin dalam menangani pandemi COVID-19. Ia tak ingin pemerintah kendor dalam mengatasi penyebaran virus tersebut. SBY menyadari pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah berusaha mengatasi pandemi. Namun katanya, semua pihak harus mengakui kerja selama ini belum sepenuhnya berhasil. Harus terus dievaluasi. Setelah itu, lakukan koreksi dan perbaikan terus-menerus. Jangan kendor. Jangan hanya menunggu dewa penolong yang disebut vaksin, kata SBY dalam podcast di akun Facebook Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat 2 Oktober 2020. SBY mempertanyakan, apakah saat vaksin ditemukan, seluruh orang bisa terselamatkan? Ia juga bertanya, apakah dunia bisa adil agar rakyat miskin sekalipun bisa mendapatkan vaksin COVID-19? Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan jutaan orang yang meninggal dunia terpapar COVID-19 bukan statistik semata. Menurutnya, pemerintah di seluruh dunia perlu bekerja lebih keras lagi dari sekedar menunggu vaksin. Dari bahasanya, SBY masih belum berani menegur langsung pemerintahan Indonesia karena masih menyebut pemerintahan di seluruh dunia. SBY berkata, pemerintah di negara manapun paling bertanggung jawab menyelesaikan pandemi ini. Menurutnya, rakyat telah memberikan mandat kepada pemerintah melakukan apapun guna menyelamatkan mereka di saat sulit. Pimpin kami, bimbing kami, dan bantu kami. Jangan biarkan kami rakyat kebanyakan kehilangan harapan, diliput rasa takut, dan tidak lagi percaya kepada dunia dan negaranya, ujar SBY seperti menyindir pemerintah karena masih akan melakukan pilkada di tengah pandemi. Oleh karena itu, Rocky Gerung menemukan 2 fakta baru. Pengamat politik Rocky Gerung menilai ada sebuah keanehan dalam peristiwa kegaduhan antara Komandan Komando Distrik Militer 0504 Jakarta Selatan, Kolonel Ucu Yustiana, dengan para purnawirawan di TMP Kalibata Rabu 30 September 2020. Meski Ucu hanya mengingatkan terkait batasan jumlah peziarah, namun hal itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya tugas itu bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. Seharusnya itu polisi, karena itu tugas dari penerbitan dan segala macam. Jadi agak aneh, mengapa Komandan Kodim yang langsung ke situ? Maka analisis saya, dia diperintahkan langsung untuk dia yang turun. Kan dia juga punya disreksi untuk mengatakan, saya tahu itu wilayah saya, karena itu saya akan koordinasi dengan polisi dan saya minta Pak Polisi yang ada di situ. Begitu kata Rocky dalam videonya. Perintah itu, kata Rocky, menimbulkan kekagokan dari Dandim karena harus menghadapi seniornya. Sebab di dalam benak seorang prajurit selalu ada penghormatan terhadap mantan atasannya, dan itu melekat seumur hidup. Apalagi
kalau komandan kodim satu komunitas, misalnya Kopassus atau Kostrad baretnya sama. Jadi, beliau sebetulnya, kalau saya analisis, cuma dua antara menegakkan perintah dan berupaya untuk memberi hormat kepada para purnawirawan. Ujarnya, Rocky yakin pasti Dandim setelah melakukan tugasnya akan memberikan penjelasan kepada para purnawirawan. Coba bayangkan, waktu beliau pulang, pasti beliau mau menerangkan itu kepada para purnawirawan, karena dianggap kurang etis lah. Ada bawahan, ini kan bintang 4 semua, kata Rocky. Rocky juga meyakini para purnawirawan memaklumi apa yang dilakukan Dandim. Terlihat dari bahasa tubuh para purnawirawan yang sopan. Bahasa mereka sangat sopan, tidak memperlihatkan bahwa pernah menjabat ini itu. Mereka selalu minta izin sebentar lagi ya. Jadi sopan santun di dalam keperwiraan itu tetap terlihat di dalam makam para pahlawan, ujarnya. Fakta kedua, masa penemu Gatot Nurmantio di Surabaya ternyata dibayar. Begini pengakuannya. Dalam channel video yang diberi judul Terbongkar, pengakuan pengunjuk rasa bayaran acara kami di Surabaya, itu R. Subene mewawancarai seorang ustadz di Surabaya asal Ambon bernama M. Syarif Tausikal. M. Syarif ini merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelau IPPMAP di Surabaya. Si mahasiswa menerangkan, waktu lagi ngumpul, didatangi orang ditawari ikut aksi demonstrasi. Kedua mahasiswa ini tidak tahu siapa yang ngajak. Mereka cuma dibilang besok ada aksi titik kumpulnya di Gedung Juang 45. Namun sampainya di Gedung Juang, mereka langsung dipindah ke Jabal Nur.